Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Yapenas, khususnya anak-anak kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama Ibu Husnul Khotimah, biasanya dipanggil Bu Husnul. Di sini saya akan mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 10, sedangkan untuk kelas 11 dan kelas 12 diampu oleh Bapak Arifin. Untuk pembelajarannya kali ini masih berbasis daring ya, karena pandeminya belum berakhir. Kita berdoa bersama-sama semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dapat sekolah seperti biasanya. Langsung saja kita menuju ke bab yang pertama di pertemuan pertama kali ini ya anak-anak. Yang pertama, meraih kedamaian dengan pengendalian diri, mujahadah an-nafs, prasangka baik, husnudon, persaudaraan atau ukhuwah. Pengendalian diri, mujahadah an-nafs, adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah, tamak, sombong, takabur, dan juga yang lainnya. Dalam literatur Islam, pengendalian diri ini dikenal dengan istilah as-shaum atau puasa. Dalam puasa ini merupakan salah satu sarana untuk mengendalikan diri. Nah, hal tersebut berdasarkan hadis, kalian bisa lihat dalam PowerPoint tersebut, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai golongan pemuda, barang siapa di antara kamu mampu menikah, hendaklah dia menikah, dan yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya." Sudah jelaskan? Puasa merupakan salah satu sarana untuk mengendalikan diri dan juga menahan nafsu. Hadis tentang pengendalian diri, mujahadah nafas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab." Orang yang perkasa bukanlah orang yang menang dalam perkelahian, tetapi orang yang perkasa adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Di sini orang yang perkasa bukan orang yang menang dalam perkelahian ataupun pertikaman ataupun tawuran dan juga yang lainnya. Tetapi orang yang perkasa di sini merupakan orang yang dapat mengendalikan diri ketika ia marah, dapat mengendalikan diri ketika ia emosi. Contoh perilaku pengendalian diri. Yang pertama,
menjauhi sifat dengki, iri hati terhadap orang lain. Ya, ini kita harus jauhi ya. Kita harus menjauhi sifat dengki dan juga iri terhadap orang lain. Baik itu prestasi, baik itu kekayaan, baik itu kendaraan bermotor, baik itu tentang pakaian. Kita tidak boleh iri atau dengki terhadap orang lain. Yang kedua, memaafkan kesalahan teman atau orang lain yang berbuat salah kepada kita. Kita harus memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, karena Allah itu Maha Pemaaf, apalagi kita sebagai hambanya. Sudah seharusnya kita memaafkan orang lain. Yang ketiga, bersabar dan tidak membalas ejekan atau cemoohan teman yang tidak suka kepadamu. Nah, ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah. Kamu gendut, kamu kurus. Nah, itu kita harus bersabar dan tidak membalas ejekan teman atau cemoohan teman. Yang kedua, yaitu prasangka baik atau husnudon. Berasal dari kata Arab, bahasa Arab, yaitu husnu yang artinya baik dan al-zon yang artinya prasangka. Jadi istilah husnudon di sini yaitu sikap orang yang selalu berpikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain, atau biasanya disebut dengan positive thinking. Lawan dari sifat husnudon ini yaitu sifat buruk sangka atau suudon, merupakan menyangka orang lain melakukan hal-hal buruk tanpa adanya bukti yang benar. Biasanya disebut dengan negative thinking. Hadis tentang prasangka baik husnudon. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis." Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena sesungguhnya prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Jelas ya, jauhkan dirimu dari prasangka buruk, karena jika kita hanya berprasangka, berarti itu perkataan kita yang paling dusta, karena tidak ada buktinya. Ya, benar. Contoh perilaku prasangka baik husnudon. Yang pertama, menerima dan menghargai pendapat orang lain meski berbeda dengan kita. Kita harus berprasangka, kita harus berhusnudon meskipun pendapat kita berbeda dengan orang lain, dan juga kita harus husnudon dan juga menghargai pendapat orang lain, menerima apapun yang didiskusikan, apapun keputusan yang ada dalam musyawarah tersebut. Yang kedua, memberikan sumbangan sesuai kemampuan kepada peminta-minta. Nah, kita harus berprasangka baik terhadap peminta-minta tersebut. Mungkin dia butuh makan, mungkin dia butuh minum. Kita tidak boleh berprasangka yang jelek-jelek terhadap orang tersebut. Yang ketiga, mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Nah, ini kita harus berprasangka baik husnudon. Meskipun tugas kita banyak, meskipun tugas kita menumpuk, kita harus berprasangka baik. Mungkin ini adalah salah satu cara agar kita belajar. Karena dalam pandemi ini, jika kita tidak mengerjakan tugas, jika tidak memperhatikan guru dalam pembelajaran online, kita tidak bisa. Selanjutnya ya, persaudaraan atau ukhuwah. Persaudaraan ukhuwah dalam Islam dimaksudkan bukan hanya sebatas hubungan kekerabatan atau faktor keturunan, tetapi yang dimaksud dengan persaudaraan dalam Islam adalah yang diikat oleh tali akidah dan persaudaraan karena fungsi kemanusiaan. Jadi bukan hanya faktor keturunan ya di sini. Di sini ada dua. Yang pertama faktor akidah atau sesama muslim, yang kedua faktor persaudaraan karena kemanusiaan, karena sama-sama makhluk Allah. Kedua persaudaraan tersebut sangat jelas dicontohkan oleh Nabi dalam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan juga kaum ansor, serta menjalin hubungan persaudaraan dengan suku-suku lain yang tidak seiman dan melakukan kerjasama dengan mereka. Hadisnya ya, bisa kalian lihat tentang persaudaraan atau ukhuwah
Diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim matsalul jasadi idash takai minhu udwul lahu sairal jasad bisharil wal humma." Perumpamaan orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi dan saling menyayangi seperti satu tubuh. Apabila satu organ tubuh merasa sakit, akan menjalar kepada semua organ tubuh, yaitu tidak dapat tidur atau merasa demam. Nah, contohnya, misalkan mata kita sakit dan mengeluarkan air mata, otomatis kan ya tangan kita menyeka air mata kita lah. Itu merupakan bukti bahwa apabila ada satu organ yang sakit, maka organ lain akan sakit pula, akan merasakan sakit pula. Itu sama seperti perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai, saling mengasihi, dan juga saling menyayangi seperti satu tubuh keseluruhan. Contoh perilaku persaudaraan ukhuwah. Yang pertama, menjenguk saudara, tetangga, atau teman yang sedang sakit lah. Ini bisa kita lakukan apabila teman, tetangga kita sedang sakit. Kita dapat menjenguknya, mendoakannya, dan juga memberikan semangat agar cepat sembuh. Yang kedua, bergaul atau berteman dengan tidak memandang suku, agama, bahasa, maupun budaya. Meskipun teman kita Kristen, meskipun Hindu, Buddha, ataupun yang lainnya, kita harus bergaul dan berteman, tetapi tidak boleh mencampur adukkan akidah kita dengan akidah mereka. Yang ketiga, menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, dan lain-lain. Nah, ini juga harus kita hindari, entah itu di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Kita harus menghindari segala bentuk permusuhan, tawuran, dan yang lain-lain. Ayat-ayat Al-Quran tentang pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan terdapat di surat Al-Hujurat ayat 12 dan terdapat di surat Al-Hujurat ayat 10. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayyuhibbu ahadukum ay ya'kula lahmun akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu yang mengunjing sebagian orang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Jadi di sini kita harus menjauhi prasangka buruk, karena prasangka buruk itu termasuk dosa. Dan juga jangan mencari kesalahan orang lain, dan juga jangan menggunjing, karena sama saja itu kita memakan bangkai atau daging dari saudara kita sendiri. Jijik kan ya? Ya pasti jijik. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat dan Maha Penyayang. Selanjutnya Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, di sini kita semua orang mukmin itu bersaudara. Jadi apabila kalian ada saudara yang berselisih, tolong kalian damaikan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Amin, Allahumma amin. Sekian dulu presentasi dari bab 1. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga dapat berguna untuk orang lain. Dan juga jangan lupa pesan Ibu untuk selalu menjaga kebersihan, menjauhi kerumunan, dan tetap jaga jarak.
Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat. Jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana. Tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah.